Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh diberikan kasih karunia anugerah dalam kesehatan, ya, yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kita. Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan. Itu adalah kasih karunia dan anugerah yang kita nikmati sampai hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengerti apa yang saat ini yang mau dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kalau saya doa, biar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan buat setiap kita. Amin. Itu kemuliaan yang akan terus dinyatakan buat setiap kita kalau kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan setiap janji-janji Tuhan hari-hari akan digenapi buat setiap pribadi kita. Amin. Untuk itu kita harus tahu dulu step by step, langkah demi langkah, ada jalan-jalan yang harus kita lewati. Tidak bisa kita skip, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita cari jalan lain, tidak bisa. Kalau memang sudah jalannya seperti itu yang Tuhan kehendaki, ya kita harus jalani. Tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak, karena itu bagian dari kerjanya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan sama-sama. Sambil kita bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan yang pertama ini dengan kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu. Kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Contekannya udah ada di depan. Ya, jangan terpengaruh di depan. Kita baca saja sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang cukup besar, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ayat ini mengingatkan saya bahwa setiap kita yang sudah dipanggil sebagai anak Allah, sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya bicara kepada pendeta-pendeta saja loh saudara. Kita anak Tuhan disebut juga sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau nggak disebut hamba Tuhan, apa dong namanya? Hamba setan. Ya kan mungkin. Hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Yang dipanggil untuk maksud apa saudara? Kalau saudara mengerti kenapa saya hidup di dunia ini, kenapa Tuhan menciptakan saya di dunia ini, itu selalu ada rencana. Ada perencanaan Tuhan yang begitu sempurna yang sedang dipersiapkan buat setiap kita. Kita harus paham dulu kenapa saya hidup ada di Pontianak, kenapa saya bisa bekerja di sini. Kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Ketika kita dipanggil, kita dipilih dari sekian banyak manusia. Karena firman Tuhan bilang apa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih.
yang terpilih dipanggil untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini, saudara. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara berpusat hanya melihat diri sendiri, apa yang mau dinyatakan? Mungkin saudara berpikir seperti itu. Alah, cuma satpam kok kerjanya, atau mungkin cuma office boy, atau cuma ibu rumah tangga, nggak ada pekerjaan yang wow gitu. Saudara melihat diri saudara dengan pemikiran saudara. Tapi kalau saudara melihat diri saudara berdasarkan firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 4 berkata apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan aku ingin mengasihi engkau mulia, berharga, aku mengasihi engkau. Beda kan pandangan kita melihat diri kita sama pandangan Tuhan yang dia melihat diri kita. Dasar dari itulah kita boleh mengerti, oh ternyata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Karena kita apa? Karena kita berharga, kita mulia, kita dikasihi Tuhan. Kalau saudara tidak paham dasar firman Tuhan ini, saudara nggak ngerti kerja untuk apa. Hanya tahunya kerja biar kaya, menuntut kekayaan, menikmati hidup dengan uang yang berlimpah, aset di mana-mana. Yang nggak salah saudara, nggak dosa kok punya aset, punya investasi, silakan saudara. Tapi tujuannya mau kemana gitu? Apakah hanya mau dilihat orang kok kaya kok tajir tuh, tajir melintir saking kayanya gitu kan? Omset di mana-mana, investasi di mana-mana, sampai duitnya itu udah nggak berseri lagi. Ibaratnya itu udah nggak hitung lagi asetnya. Tapi kan bukan itu tujuannya, ya kan? Karena kalaupun saudara punya kekayaan, biar kekayaan itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kan endingnya seperti itu, saudara. Tujuan akhirnya seperti itu. Segala kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalaupun seandainya nih, saudara dipromosikan dalam suatu pekerjaan, sampai akhirnya saudara sudah di atas puncak karir saudara, jadilah dia GM mungkin, kepala cabang, walaupun ada namanya di situ, tapi kan bukan kalau kita ngerti rencana Tuhan, bukan kemuliaan kita yang mau ditonjolkan, kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan. Saudara lihat firman Tuhan dikatakan seperti ini luar biasa ayat ini, saudara, sangat powerful. Sebenarnya banyak persiapan ayat, tapi saya kembali renungkan ini, ayat ini luar biasa. Coba kita baca lagi, saudara. Allah itu sumber segala kasih dunia, ya. Allah adalah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah yang tidak perlu kita perjuangkan, kita kejar, kita raih dengan segala upaya, karena itu gratis, saudara. Kasih karunia, anugerah itu luar biasa kita terima dari Tuhan tanpa kita perjuangkan sedemikian rupa. Itu gratis, saudara. Bisa kita alami. Nah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, dipanggil untuk satu maksud, kemuliaannya. Jadi saya kasih tema di sini adalah kasih karunia yang mendatangkan kemuliaan Allah. Saya lupa kasih tahu temanya ya, saudara. Jadi ada dua hal sebenarnya yang saya mau bagikan di sini, 2 poin saja, nggak usah banyak-banyak, saudara. Ya, di sini kita baca dulu satu ayat lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu lewat apa saja. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan
Yang di 1 Petrus saya bacakan lagi. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dari 2 ayat ini saya simpulkan 2 poin aja, saudara, nggak banyak. Untuk kita hidup mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yang pertama harus kita lewati di dalam 1 Petrus tadi, di kalimat terakhir, sesudah kamu menderita seketika lamanya, lewat proses yang namanya penderitaan. Apa saudara prosesnya? Mana suaranya? Kalau ditanya dijawab ya. Sekali lagi lebih keras, proses apa saudara? Nah, itu penderitaan. Ya. Proses yang pertama, unsur yang pertama untuk mendatangkan kemuliaan. Dan yang kedua adalah di Efesus 1 tadi dikatakan mempersiapkan, ada persiapan di dalamnya. Persiapan itu perlu rencana, perlu waktu, saudara. Nah, kalau bicara tentang penderitaan, teladan yang paling sempurna yang kita tahu sampai hari ini, dan tidak ada manusia lain yang bisa menandingi. Siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Dialah teladan yang sempurna sebagai pribadi anak Allah, raja di atas segala raja, untuk dia mendapat kemuliaan yang Bapa menyatakan dalam hidup Yesus. Dia sudah melewati satu proses penderitaan yang luar biasa. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, saudara. Semakin besar kemuliaan yang Tuhan menyatakan, semakin besar juga penderitaan yang kita alami. Itu sudah hukumnya, saudara. Tidak bisa kita pungkiri. Seperti dari awal tadi saya bilang, saudara tidak bisa skip itu. Oh ini, atau seperti kita baca Alkitab contohnya. Wah, firman Tuhan kalau di Alkitab itu kita suka cari ayat-ayat yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati, yang enak-enak aja gitu ya. Pilih tentang berkat, sukses, hidup kelimpahan. Tapi kalau bicara penderitaan, apalagi mau baca Wahyu, waduh, nanti deh kayaknya belum siap. Saudara nggak bisa pilih-pilih baca ayat, saudara. Mau itu kesenangan, berkat, kelimpahan, itu selalu disertai yang namanya penderitaan. Gak bisa, saudara, itu sudah hukumnya seperti itu. Orang dunia aja mengalami seperti itu. Kalau kita tahu apa riwayatnya Bapak Jokowi, sampai puncak dia menjadi presiden Indonesia, yang bukan hanya diakui di Indonesia, diakui di mata dunia oleh pemimpin-pemimpin dunia. Saudara tahu nggak masa kecilnya kayak mana? Saudara tahu nggak waktu dia belum jadi presiden, proses untuk dia jadi presiden itu, aduh, menderita sekali, saudara. Ya kan? Orang dunia aja mati. Ya kan? Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara mengalami penderitaan, bahkan firman Tuhan bilang gini, kalau memang penderitaan itu atas izin Tuhan, itu pasti mendatangkan kebahagiaan. Masa sih? Yang benar kan? Coba kita baca ayatnya, benar gak ya? Yang saya omongin tadi. Kita buka dulu, coba kita cek dulu. Nah, 1 Petrus 3 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ini karena kebenaran, ya, karena kita melakukan firman Tuhan, Tuhan izinkan kita menderita. Saya bacakan lagi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, saudara. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Amin.
Di balik proses penderitaan itu ada satu berkat yang besar yang saudara terima, yaitu kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Ada sukacita besar yang saudara akan terima. Tapi waktu dalam proses fase waktu di mana saudara sedang menjalani penderitaan itu sakitnya nggak apa-apa ya saudara. Ibarat kalau ibu-ibu nih, saya bukan ngebanggain ibu-ibu. Ibu-ibu ini tahan banting saudara. Kalau penderita itu, ibaratnya kalau dilihat katanya hatinya itu seperti tsunami bergerak. Bahkan ibarat kalau ada sesuatu yang dia ngomongkan, yang dia doakan, atau mungkin dia dalam suatu penderitaan tekanan batin yang kuat, hatinya itu seperti berdarah-darah. Seperti disayat-sayat. Itu penderitaan yang luar biasa saudara. Minggu lalu saya dapat berita dari suami istri, dia PNS, aktif pelayanan di Full Gospel. Dia punya anak laki-laki meninggal dunia, padahal sudah 7 tahun tinggal di Kanada. Udah keluar negeri saudara. Satu kali ke Pontianak mau ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya itu menahan dia di Pontianak, gak usah balik lagi ke Kanada. Gak tahu bagaimana, saya tanya, itu kenapa kecelakaan? Bukan ditabrak saudara, itu kecelakaan tunggal. Subuh-subuh jam 6 pagi, karena dia capek, seharian mungkin dia gak tidur ya. Waktu dia bawa motor, dia nabrak pohon. Mati di tempat saudara. Itu sedihnya kayak apa loh saudara. Teman saya cerita, ibunya ini sampai hari ini masih ngomong, seolah-olah dia ngomong sama anaknya laki-laki. Aduh, saya nggak bisa bayangin dan gimana ya perasaan ibunya, orang tuanya menanti-nantikan anak laki-laki yang dibanggakan. 7 tahun di luar negeri, Kanada baik-baik aja tuh, sampai di Pontianak. Matinya itu mengenaskan saudara, nggak ada yang nabrak. Dia ngantuk mungkin kan, subuh-subuh jam 6 kejadian ini. Waduh, itu penderitaan yang luar biasa saudara. Pengalaman seperti ini sulit. Kalau saya mau menghibur orang yang terluka itu, udah kita mau sebanyak ngomongnya. Datang aja, dampingin dia, duduk diam, dan duduk aja. Gak usah banyak nasihat, sabar ya, sabar. Rasanya percuma juga kalau saya ngomong sabar. Gak segampang kita bilang sabar saudara. Saya pernah waktu suami saya dipanggil Tuhan, ada satu ibu gembala, wah dia cepat datang saya. Tujuannya baik sih ya, mungkin menghibur saya. Wah belum, saya pengen punya salah. Ibu harus kuat begini. Belum rasa kau ya. Aduh, kita sabar, kuat. Udah lagi jalan. Kau hadir, ikut ibadah, dan cukup bagi saya gitu kan. Betul apa ya saudara? Kalau saudara punya pengalaman, apalagi bicara kematian saudara, nggak semudah kita ngomong sabar kuat. Tuhan tuh mengerti loh penderitaan yang kita alami hari ini. Nggak cukup hanya sekedar mengucapkan sabar, kuatnya. Bagi saya, kamu nggak perlu ngomong, cukup gini aja lah, pegang pundak. Ternyata ada teori psikologinya juga saudara. Ini saya kasih buka rahasia. Ternyata orang cuma dipegang-pegang begini, nggak perlu ngomong, ditatap aja. Dia rasa, karena apa saudara? Beban itu kan biasanya di pundak. Beban itu di pundak. Waktu kita tepuk-tepuk, nah itu seolah-olah kayak beban itu kan diangkat. Seolah-olah dia paham apa yang ada di pundak saya. Pundak itu bicara tanggung jawab saudara, beban, pergumulan, pundak. Saya sering ngomong dengan diri saya peluk diri saya, pegang pundak yang kuat yang mana. Saya ikut diri saya sendiri. Karena di Mazmur bilang kan, bangunlah hai jiwaku, jangan bukan bilang bangunlah hai jiwaku, bukan. Bangunlah hai jiwaku. Mana bangunnya?
Saya bisa menanggung segala penderitaan. Saya bisa menanggung segala Tuhan. Kita kasih nutrisi dulu jiwa kita dengan diri kita sendiri. Tuhan ngajari kita bukan cuma mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita juga harus mengasihi diri kita, sayangi diri kita. Kemarin sharing ya, ada salah satu jemaat. Wah, dia pelihara binatang luar biasa pengorbanannya. Secinta itu dengan binatangnya. Dia korbankan duitnya demi seekor binatang. Saya bilang jangan lupa Bu, secinta-cintanya kita dengan binatang, jangan lupa cintai juga diri kita. Amin. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan adalah Allah. Di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi sayangi diri kita juga, saudara. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kalau udah berkorban sama anaknya, jangan pernah ngomong begini, saudara. Ini ada orang tua saking cintanya sama anak. Ketika anaknya sakit, dia ngomong begini, kalau bisa sakitnya itu kasih ke saya. Oh, kalau saya nggak mau saya. Ada yang ngomong gitu nggak sama anaknya? Saking cinta, saking sayang sama anaknya. Anaknya mungkin masih bayi, masih balita. Sakit DBD misalnya, sakit tipes. Lalu saking sayangnya dia bilang, aduh Tuhan, kalau bisa sakitnya itu jangan di anak, ke saya aja. Ada yang pernah ngomong itu nggak? Doanya. Kalau saya sedang nggak mau. Ya ngapain sakitnya mau dipindahin ke kita? Ya minta aja kesembuhan Tuhan akan penyakit yang sembuhkan dia, jangan dipindahin ke saya. Loh kalau saya yang sakit, ini yang bapak yang sakit. Bupur bapak kalau rumah sakit satu rumah gimana? Kayak kapal pecah atau kayak kapal apa? Emak kalau udah sakit, rumah itu masih berantakan. Bingung, makan apa hari ini ya? Emak sakit gitu loh saudara, dampaknya, efeknya. Makanya kita wanita ini harus sehat, harus kuat. Sayangi diri kita. Ada sakit anak kita jangan minta pindah ke sakitnya. Ngapain? Tuhan yang ajarin gitu loh. Ada nggak ayatnya? Pindah penyakit ke diri kita. Nggak ada ajaran begitu. Pak dokter gitu ya? Mas, dokter aja ajaran begitu kan? Ya kalau sakit minum obat, doa. Ke dokter, rumah sakit kan gitu. Jangan minta penyakitnya dipindahin ke kita. Konyol saudara, itu doa yang salah. Jangan. Walaupun kita sayang anak kita, kita sayang keluarga kita. Kasihi diri kita juga, sayangi diri kita. Karena kita berharap mulia di mata Tuhan. Bahkan Tuhan rela berkorban buat kita. Nah itu yang benar saudara. Kita bisa berkorban buat keluarga, saudara, buat orang-orang yang kita kasih. Jangan pernah mindahin penyakit itu kepada kita. Jangan saudara. Jadi kalau saat ini fase waktu di mana saudara mengalami penderitaan, mungkin dalam karir ada yang cekal saudara, ada yang mengkhianati saudara, ada yang sedang merencanakan untuk menyingkirkan saudara. Jalani aja saudara. Kalau saudara ngerti, ini bagian dari proses Tuhan dalam penderitaan untuk mendatangkan kemuliaan. Saudara pasti dengan rela hati menjalaninya. Walaupun mungkin awalnya nggak ngerti, aduh kenapa sih harus saya Tuhan? Kok nggak dia aja sih? Saya capek dong Tuhan, tiap kali dapat tantangan begini, modelnya begini, terus sampai kapan? Tanya terus sama Tuhan, sampai kapan? Jangan pernah bertanya, karena waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Amin. Tapi waktunya Tuhan itu waktu yang tepat saudara. Gak pernah meleset. Kita harus ngerti yang namanya kairosnya Tuhan. Kairos itu waktunya Tuhan saudara. Kita gak bisa ganggu-ganggukan. Gak bisa kita ngatur Tuhan. Kita gak bisa diktai Tuhan. Kita yang diatur Tuhan, bukan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur hidup kita. Ya kan? Kadang-kadang kita sempat balik. Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan aku nggak mau tahu lah, pokoknya tahun ini aku harus naik jabatan. Pokoknya tahun ini saya harus bonus saya harus sekian, 2 digit atau 3 digit. Nanti kan 2 digit, 3 digit. Ya kan? Kalau yang udah biasa punya penghasilan 2 digit, mah enak.
Tinggal minta Tuhan, pokoknya kalau itu kayak kecil ya. Bayangkan saudara, ini berita terbaru yang saya dengar, TikTok Shop itu sudah ditutup oleh Presiden Jokowi. Oke, siapa yang suka belajar online? Siapa yang suka belajar TikTok? Saya salah satu penggemarnya. Saya suka belajar TikTok. Suka juga keracunan TikTok. Nggak tahu ditutup secara resmi oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Itu orangnya, aduh gila-gilaan aja di sini saudara. Itu penghasilannya sampai triliun loh saudara. Satu hari bukan lagi MM-an. Satu hari bisa 1 triliun. Terus macam mana kalau pedagang-pedagang yang di pasar kayak gitu yang nggak ngerti teknologi? Habislah hidupnya, nggak tahu online atau pesen TikTok atau pesen Shopee lah, Tokopedia lah, apa segala. Itu orang yang udah biasa pegang duit 1 triliun satu hari, tiba-tiba plus hilang omsetnya. Kira-kira gimana saudara? Saudara bisa bayangkan ya? Tapi saya pikir, dia udah banyak duit kok. Nggak mungkin juga dia mati kelaparan. Dia udah ada duit banyak. Ya kasihan itu yang pedagang-pedagang kecil loh saudara. Gimana nasibnya kalau semua orang udah belanja online? Ya untunglah Presiden kita cukup bijaksana. Dia juga memikirkan bagaimana nasib rakyat kecilnya. Satu sisi orang makin kaya, makin nyaman, makin enak. Kadang-kadang kayak gitu malah lupa Tuhan. Yalah, udah punya segalanya. Toh apalagi cari Tuhan. Kadang kita nggak berpikir ya saudara, kalau kita sudah diuji Tuhan dalam penderitaan, itu pasti maksudnya untuk kita lebih dekat sama Tuhan, untuk lebih mengandalkan Tuhan. Ya kan? Saya lihat juga di grup majelis itu ada satu gereja. Gereja itu dengan ornamen yang begitu mewah saudara. Pokoknya mewah, berlapiskan emas. Saudara tahu nggak kalau pernah masuk gereja katedral Katolik yang di sini? Saya pernah masuk 2 kali. Baru masuk ini saya cuma lihat ini. Ya ampun bagusnya gitu ya. Saudara tahu gereja yang seperti itu di negara Eropa itu udah kosong, nggak ada jemaatnya lagi. Nggak tahu mana jemaatnya. Yang ada sekarang fungsinya bukan lagi tempat ibadah, tapi tempat food court. Food court, tempat makanan, orang-orang buka makanan. Gereja sudah berubah fungsi. Kalau masyarakatnya udah rasa nyaman, udah menikmati kelimpahan secara duniawi, dia nggak butuh Tuhan lagi saudara. Ngeri ya? Gereja sebagus itu aja bisa hilang semangatnya. Saya pikir, macam mana gereja kami yang masih gereja kita yang masih ada bolong-bolong, ada bocor-bocornya, kayak gitu ya. Kalau saudara hanya lihat, gerejanya bagus, gerejanya mewah, musiknya hebat, itu nggak jaminan saudara bisa setia loh sama Tuhan. Gereja semewah itu aja ditinggal, cuma jangan lihat hal-hal yang seperti itu saudara. Itu fana, tak kekal saudara. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, karena saya juga disadarkan Tuhan, ya. Kita harus melewati proses penderitaan. Tapi yang luar biasa firman Tuhan bilang ini, itu tuh sebenarnya cuma seketika aja, sebentar, nggak lama. Jadi kalau saudara hari ini dalam proses penderitaan, bilang sama diri sendiri, nggak lama kok Tuhan, ya kan? Cuma sementara. Gak akan kita berputar di situ terus. Seperti lagu tadi, lagu mau firman. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, itu berjalan melewati. Kalau di Mazmur bilang melewati lembah kekelaman, kita tuh cuma lewat, nggak tinggal di situ saudara. Kalau saudara dari Sungaraya mau ke katedral sini, saudara melewati jalan Gajah Mada, lewat aja kan? Tadi kamu lewat mana? Kalau kamu kalian kalau Gajah Mada, lewat aja. Cuma berarti waktunya tuh nggak lama saudara. Percaya, waktu Tuhan itu mau lama atau sebentar, kita pastikan kita nggak akan selamanya dalam posisi seperti itu terus. Amin. Nggak akan berkurang terus.
kelimpahan Tuhan. Amin. Saudara nikmati aja proses itu, bersyukur aja. Saya udah pulang kan, bersyukur dan berterima kasih, itu ada keajaiban Tuhan. Saudara akan dibuat kagum akan Tuhan ketika ada berkat besar yang saudara terima. Tidak tahu bentuknya seperti apa, kita nggak pernah tahu, tapi di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kita. Hal yang kedua, saudara, persiapan. Harus ada persiapan, saudara. Saudara sudah melewati proses itu, dipersiapkan untuk apa? Ya kan dipersiapkan dulu, saudara. Dipersiapkan untuk sesuatu yang kekal, saudara. Gereja sedang dipersiapkan. Kalau gereja itu gambaran dari mempelai wanita yang sudah dewasa. Ingat ya saudara, yang sudah dewasa. Tuhan lagi cari gereja yang dewasa, bukan gereja anak-anak, bukan gereja bayi-bayi yang baru lahir, yang maunya makanannya yang lembut-lembut, makanannya yang manis-manis, makanannya yang enak di lidah. Tapi kalau mau masuk sebagai gereja mempelai wanita yang dewasa, yang sudah siap menikah dengan anak domba Allah, mempelai Kristus, mempelai laki-laki. Gak bisa lagi saudara makan makanan yang lembut, mau makanan yang keras, saudara. Ya kecuali yang udah lansia, yang gak punya gigi, ada beda lagi. Tapi dewasa yang masih produktif, yang akan membawa Tuhan untuk mempersiapkan gerejanya, terus siap makanan yang keras, makanan yang pahit-pahit. Ya, kadang-kadang kalau orang Jawa suka minum apa? Jamu. Jamu itu biasanya manis atau pahit ya. Tapi kok orang suka ya minum jamu? Karena dia tahu ada khasiatnya. Atau sudah ada bapak ibu yang suka minum-minum ramuan apalah, racikan-racikan, itu pahitnya luar biasa. Tapi nyari, nada sana sini browsing, wah demi kesehatan. Saudara cari kan, walaupun itu pahit, atau mungkin keras, atau susah dapatnya. Oh lagi cari kunyit putih, susah kan cari kunyit putih? Tahu kan kunyit warnanya kuning, ini kok kunyit putih ya? Itu tuh karena ada khasiatnya. Rasanya pun tak tahu lah, getir apa. Bawang putih aja sekarang ada bawang putih tunggal, terus bawang putih apa lagi? Macam-macam organik. Bukan bawang putih yang di pasaran loh saudara. Orang rela cari bawang putih yang dianusin jadi hitam gitu. Katanya obat, campur madu, apa? Biar nggak rasa ketir ke kapal, tidak jadi campur madu, jadi enak. Saudara, proses kita dipersiapkan untuk menerima kemuliaan Tuhan itu lewat pendewasaan rohani kita. Amin. Ya, jangan jadi lagi jemaat yang anak-anak, rohaninya masih anak-anak, masih bocil-bocil. Tapi tetaplah kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini ada berkat Tuhan, dua yang Tuhan persiapkan. Saya akan bacakan dan sebentar lagi kita akan tutup firman Tuhan. Saya memang suka memberi contoh, saudara. Kalau saya cuma baca-baca, nanti saudara nggak ngerti firman Tuhan. Ya, kita baca ada dua ayat. Yang satu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 bunyinya begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan itu, saudara. Kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini akan dinyatakan semakin besar.
Saya suka lagu pujian yang dikatakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Glory to glory, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar. Nah, itu ada tambahannya, semakin besar. Kemuliaan Tuhan semakin besar. Bukan nama kita loh yang makin besar. Segala sesuatu kita lakukan, baik makan, mau minum, mau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu. Firman Tuhan bilang, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Apa artinya mencuri kemuliaan Tuhan? Itu ciri-ciri orang yang sombong. Kalau dia nggak sadari itu, dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan nama Tuhan yang ditinggikan, tapi namanya. Kitanya yang dimuliakan. Hati-hati saudara. Karena beda-beda tipis rasanya banyak. Saya nggak memuliakan Tuhan. Apalagi kalau kita udah dipuji-puji orang. Wih, keren kamu tadi. Pujiannya luar biasa. Wah, keren. Apalagi firman Tuhannya. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Jangan bilang saudara punya untuk saya. Bukan. Kemuliaan Tuhan itu Tuhan ya. Amin. Ini satu ayat lagi saudara. Kemuliaan yang semakin besar itu upah yang Tuhan berikan. 2 Korintus 4 ayat 17. Kalau tadi penderitaan seketika saja, nah ini 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, firman Tuhan bilang ringan loh, bukan berat. Coba lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin saudara. Kenapa Tuhan bilang penderitaan ringan? Ya seperti Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Padahal kalau sini berat saudara. Itu kalau kita pikul sendiri. Kalau tidak melibatkan Tuhan, ya berat jadinya saudara. Ya dong, kalau di sini ya tengkuk ya, kalau sapi itu kalau mau bajak sawah, dia harus pasang. Nggak bisa dia sendiri, dia harus pasang berdua. Jadi ada satu yang nopang. Jadi yang tadinya berat, jadi ringan dan enak, kerjaannya beres. Sama ketika kita melibatkan Tuhan, kita nggak sendiri saudara. Walaupun mungkin itu sudah berat, tapi karena bersama dengan Tuhan, jadi ringan, jadi enak, jadi nyaman. Ya kan? Saya pakai juga ini penderitaan ringan yang sekarang ini. Tuhan bilang ringan kok, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah sebenarnya, karena ada Tuhan di dalamnya saudara. Amin. Selalu libatkan Tuhan. Biar Dia yang mengintervensi hidup kita. Tuhan yang mengatur hidup kita. Libatkan Tuhan dalam masa-masa sekarang ini saudara. Ini masa-masa penantian kita. Ketika kita diproses mengalami penderitaan yang benar-benar menggoncangkan kita. Itu sekarang saat ini kita sedang digoncangkan iman kita dengan berbagai macam masalah hidup. Bisa ibaratnya ini minum ya, diguyuk-guyuk, orang Jawa bilang apa ya, diguyuk ya, wah begini ya imannya rontok. Saya bersyukur tahun 2020 jemaat Tuhan itu ujian paling berat waktu saudara mengalami corona itu, imannya itu digoyang. Biar MPP saudara, apa artinya? Mati pelan-pelan, imannya rontok, gak punya lagi iman kepada Tuhan. Tapi saya lihat jemaat Tuhan banyak yang datang beribadah melewati proses corona itu. Di situ ujiannya saudara, masih ada iman buat saudara. Amin. Saya bersyukur kita sama-sama lewati loh saudara, bukan cuma saya kan, semua kita, seluruh dunia. Itu proses penderitaan maupun ujian yang berat yang kita hadapi bersama-sama.
dan saudara masih bisa bertahan, mempertahankan imanmu, kepercayaanmu, kecintaanmu sama Tuhan. Saya percaya kalau kita melewati proses ini dengan kerelaan hati, dengan hati yang bersyukur, karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Semuanya dilewati dengan kemenangan, dan ada kemuliaan Tuhan yang semakin besar yang menyatakan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Firman Tuhan sudah selesai. Saya bagikan. Mari kita angkat lagi pujian tadi. Yesus Engkau juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, biar anugerah Allah Bapa, kasih karunia Putra dan Tunggal Yesus Kristus tetap bersekutu di dalam Roh Kudus dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita sekalian saat ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita sudah lagi pada pagi hari ini selanjutnya kita akan bawa persembahan dari Tuhan dan akan terjadi segala